Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Ricuh penertiban lahan di kawasan Gajah Mada Medan, Satpol PP dihadang ahli waris. Vaksin COVID-19 tahap kedua bagi ASN pelayanan publik di Simalungun. Peternak ikan cupang di Asahan, aksi lelang untuk pembangunan masjid. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, penertiban lahan di kawasan lapangan Gajah Mada Jalan Krakatau Medan Sumatera Utara pada Selasa sore diwarnai kericuhan. Ratusan tim gabungan pemerintah kota Medan yang dikomandoi Satpol PP dihadang massa yang mengaku sebagai ahli waris. Kericuhan terjadi saat ratusan petugas gabungan pemerintah kota Medan yang dipimpin Satpol PP memulai penertiban pagar lapangan Gajah Mada Medan di Jalan Krakatau yang dibangun ahli waris Saipul Bahri. Namun, upaya penertiban dihadang massa yang mengaku ahli waris Saipul Bahri. Petugas Satpol PP dan ahli waris Saipul Bahri terlibat aksi saling dorong dan saling pukul. Bahkan sejumlah pendukung ahli waris melempari batu ke arah Satpol PP. Aksi ahli waris yang tidak terima lahannya diambil Pemko Medan membuat Satpol PP sempat kewalahan. Kericuhan kembali terjadi saat alat berat yang diturunkan Pemko Medan dihadang dan dilempari massa pendukung ahli waris. Kericuhan sempat meluas dari dalam lapangan Gajah Mada hingga ke Jalan Krakatau Medan. Ahli waris keluarga Saipul Bahri menyesalkan tindakan perusakan pagar dan pembersihan kawasan lapangan Gajah Mada. Karena mereka mengaku telah memiliki surat Mahkamah Agung yang memutuskan lapangan itu milik mereka. Bahkan mereka telah mengantongi surat rekomendasi dari Ketua DPRD Medan agar tanah lapangan Gajah Mada itu diserahkan ke ahli waris dalam keadaan kosong. Orang tua saya Muhammad M. Basri, putusan Mahkamah Agung. Bapak anak kandung Pak ya? Saya cucu ahli waris, orang tua saya ahli waris. Putusan Mendagri lengkap memerintahkan kepada wali kota menjalankan putusan PK Mahkamah Agung untuk mengembalikan tanah ini dalam keadaan kosong. Itu maka Mendagri Tidak diindahkan oleh pemerintah Pemko Medan. Permintaan Bapak kepada Pemko Medan. Aduh bagus, kami wali waris bunuh diri melihat pemerintah kayak seperti ini. Coba, bagaimana coba, tolonglah untuk sekali ini yang mendengar, yang melihat atau pejabat tertinggi, bagaimana dasar hukum Mahkamah Agung itu bisa dikangkangi oleh pemerintah. Ada Hukum tertinggi Mahkamah Agung. terekam, terbukti otentik, tolonglah ambil sikap. Bagaimana? Tolong, sangat tolong kali, minta tolong kami. Belakang ini keluarnya orang tua kami sidang DPRD, semua fraksi dan Dewan menyimpulkan Pak Asim Ketua DPRD mendisposisikan menandatangan suruh menjalankan putusan PK ini terhadap wali kota. Kembalikan kepada ahli waris dalam keadaan kosong. Karena mendapat penghadangan saat penertiban, Satpol PP Kota Medan mengancam akan mengadukan para pelaku karena sejumlah anggota Satpol PP terluka. Satpol PP Kota Medan mengaku melaksanakan tugas yang diperintahkan Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution menjaga aset milik Pemko Medan. Kita mendapatkan perintah dari pimpinan untuk mengamankan aset pemerintah Kota Medan. Hari ini aset pemerintah Kota Medan yaitu lokasi ini, lapangan Gajah Mada, ya dikenal lapangan Gajah Mada, di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur. Ini terjadi pemagaran. Ini aset pemerintah Kota Medan. Hari ini kita lakukan penertiban dan alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita rencanakan. Demikian. Bang, ini kan bolak-balik dipagar, Bang. Seperti apa nih, Bang? Baik, kalau mengenai risalah kasusnya silakan untuk nanti ditanyakan ke pemerintah Kota Medan. Bisa melalui Kepala BPKAD ya, Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah. Silakan mungkin dipertanyakan bagaimana tentang status tanah ini beserta kronologisnya, silakan. Kami hanya bertugas untuk mengamankan aset pemerintah Kota Medan. Dibantu tadi dengan oleh pihak kepolisian dan pihak dari TNI ya. Demikian kawan-kawan. Bang, tadi sempat ada perlawanan tadi Bang, seperti apa tuh Bang? Ya, kita ada melihat perlawanan, namun tadi kan akhirnya
kita bisa lakukan. Sengketa kepemilikan lahan lapangan Gajah Mada Medan terjadi karena Pemko Medan mengakui tanah seluas 7.200 meter persegi itu sebagai aset. Sementara ahli waris Saipul Bahri mengaku merekalah yang berhak memilikinya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu, pemirsa, kabar gembira datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara merilis 3 bus ambulan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan medis khusus operasi kecil dan sedang. Pengadaan 3 bus ambulan ini merupakan upaya Pemprov Sumatera Utara dalam mempercepat pelayanan medis khususnya di daerah dengan topografi cukup sulit, sehingga dapat membantu masyarakat yang butuh penanganan medis cepat. 3 bus ambulan ini dikhususkan untuk tindakan medis berupa operasi kecil dan sedang. Masing-masing bus disenjatai fasilitas lengkap untuk operasi layaknya ruang operasi di rumah sakit. Bahkan untuk tindakan darurat dalam jumlah banyak, bus ini dilengkapi dengan tenda berkapasitas 10 tempat tidur. Tim medis pun disiagakan di setiap bus. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut, pengadaan 3 bus ini digagas untuk membantu masyarakat di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan, terutama yang membutuhkan penanganan cepat untuk operasi. Sejauh ini dia masih menjumpai masalah bahwa banyak warga Sumatera Utara yang harus dirujuk jauh ke Medan untuk dioperasi. Dengan adanya bus tersebut, setidaknya masalah dapat diatasi. Untuk sementara, bus ini akan melayani operasi kecil dan sedang, mulai dari operasi bibir sumbing, kitanan, dan operasi tumor kecil. Meski ke depan bus ini diproyeksikan untuk melakukan operasi besar. Dalam waktu dekat, jumlah bus ini akan ditambah sedikitnya mencapai 17 unit, atau setengah dari jumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kita rencanakan di 2020 hingga 2021. Di bulan Maret ini ada 3 kendaraan kesehatan namanya, untuk melakukan tindakan-tindakan medis terbatas yang bisa mobile. Letak geografis Sumatera Utara, kita tahu sendiri di 33 kabupaten kota itu begitu terpotong-potong dan dengan jarak yang cukup jauh. Tidak semua bisa kita fasilitasi dengan singkat ini fasilitas-fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit yang memadai. Sehingga kesulitan beberapa waktu yang lalu yang saya alami, banyaknya rakyat kita yang harus kita ambil tindakan di daerah. Kita ambil perjalanan menuju ke Sumatera Utara, ke Medan ini, itu cukup sulit. Dan dilakukan kegiatan-kegiatan, ada operasi, ada operasi tumor kecil, ada kegiatan-kegiatan yang bisa dioperasi. Apa aja kelengkapannya dari mobil ini, Pak? Kelengkapannya mobil ini adalah yang pertama kita ada jelas meja operasi, kemudian mesin anestesi, kemudian ada EKG, ada USG, ada laboratorium, DC shock, kemudian di dalamnya juga ada untuk sterilisasi, ya. Kemudian dilengkapi dengan alat komunikasi. Tiap-tiap mobil ada satelit, sehingga dalam kondisi yang sangat sulit pun kita bisa melaksanakan komunikasi. Kemudian satu bis dilengkapi dengan tenda lapangan dengan 10 kapasitas tempat tidur. Jadi kalau misalnya digunakan pada saat melakukan kegiatan, perlu perawatan, kita bisa mendirikan tenda. Kemudian bus besar, kita punya recovery room. Kalau misalnya ada pasien yang akan dioperasi, ada 2 tempat tidur yang sudah kita siapkan dengan monitor. Jadi semua perangkat-perangkat ini di dalam bus besar, sedangkan bus kecil khusus untuk kamar operasi. Pemprov Sumatera Utara juga mendapat bantuan dari Kementerian Kesehatan berupa 1 unit mobil laboratorium bergerak. Selain untuk mempercepat penanganan COVID-19, mobil ini juga akan dikolaborasikan dengan bus ambulan untuk berkeliling melayani pasien untuk tindakan operasi. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV.
Selain itu pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di 6 kabupaten kota. Langkah ini ditempuh karena angka penyebaran COVID-19 di 6 daerah tersebut cukup tinggi. Adapun 6 daerah yang diinstruksikan gubernur untuk menerapkan PPKM Mikro tersebut, yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Pemberlakuan PPKM Mikro di 6 daerah tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang masih cukup tinggi. Sesuai instruksi Gubernur Edi Rahmayadi, penerapan PPKM Mikro di 6 daerah tersebut akan berlangsung mulai 9 hingga 22 Maret mendatang. Kegiatan masyarakat di luar rumah dan tempat-tempat usaha diperbolehkan hingga pukul 9 malam. Sementara pegawai perkantoran masih harus bekerja dari rumah dengan kuota 50% dan kegiatan belajar sekolah masih dilakukan secara daring. Pemerintah kabupaten kota telah membentuk posko Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa serta kelurahan. Sosialisasi protokol kesehatan di masing-masing kabupaten kota juga telah dilakukan. Gubernur Edi menjamin PPKM Mikro tidak akan mengganggu perekonomian dan tetap bersifat produktif. Itu PPKM itu perintah. Juga sebelum diperintah, provinsi ini sudah membuat Mebi Dangro, Medan, Binjai, Deli Serdang, Tanah Karo. Ditambah dengan Simalungun, Siantar, Langkat, tambah itu. Itu melakukan kegiatan pembatasan masyarakat bersifat produktif, ya. Tapi berskala mikro. Artinya, kegiatan perekonomian tak boleh terganggu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan terkontrol sampai mulai tingkat RT, desa, sampai ke provinsi ini. Terkhusus 5 kabupaten dan kota, 6 kabupaten dan kota yang kita lakukan secara fokus. Contohnya, pelaksanaan malam hari jam 9 dia harus tutup. Untuk itu kita tekankan nanti aparat-aparat yang disiapkan untuk melakukan pendisiplinan tersebut. Itu yang harus kita lakukan dan masyarakat seluruhnya harus taatin. Karena apa? Karena dengan adanya dampak dari COVID-19 ini akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Ekonomi ini sangat penting untuk rakyat kita. Kalau itu sampai terjadi, ini proses kasus politik yang akan terus liar kemana-mana. Ini yang perlu kita jaga. Pak, berarti di luar 6 kabupaten kota yang PPKM-nya skala mikro, itu yang lainnya ada pelonggaran atau bagaimana, Pak? Tetap dilakukan, hanya di ini fokus 6 kabupaten ini benar-benar dihadiri, dilihat, dikontrol, sehingga bisa dievaluasi dengan 13.000 saat ini terpaparnya rakyat Sumatera Utara, itu mayoritas ada di 6 kabupaten tadi. Selain 6 daerah yang menerapkan PPKM Mikro tersebut, daerah lain di Sumatera Utara akan tetap menerapkan PPKM sesuai instruksi sebelumnya. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama saat berada di luar rumah, sehingga potensi penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Vaksin COVID-19 tahap kedua bagi ASN pelayanan publik di Kabupaten Simalungun. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua kepada para ASN. Vaksinasi untuk ASN ini ditargetkan selesai pada akhir Maret mendatang. Aparatur sipil negara di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengikuti program vaksinasi COVID-19 tahap kedua dosis pertama bagi pelayanan publik pada 8 Maret 2021. Vaksinasi bagi ASN yang dilaksanakan mulai 5 Maret 2021 kemarin
direncanakan berlanjut hingga selesai pada akhir Maret mendatang. Untuk jumlah sasaran tahap kedua bagi pelayanan publik, Pemkab Simalungun menyiapkan sebanyak 880 vial vaksin Sinovac untuk 3.500 dosis vaksin untuk 2 kali vaksinasi. Untuk memudahkan pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan memfasilitasi seluruh puskesmas Simalungun sesuai sasaran untuk pelayanan publik. Terkait kegiatan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua untuk pelayanan publik, kita sudah melakukan beberapa kegiatan pelayanan publik baik TNI, Polri, pedagang pasar, dan kita sekarang sedang melakukan pelaksanaan vaksinasi untuk ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan ini kami lakukan secara bertahap. Kami usahakan untuk pelaksanaan vaksinasi pelayanan publik di akhir Maret kita sudah bisa menyelesaikan sampai ke pelaksanaan suntikan kedua. Melalui vaksinasi diharapkan dapat memutus penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja pemerintahan maupun wilayah, khususnya Kabupaten Simalungun. Dosi Siparmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah berkekuatan hukum, Kantor Kejaksaan Negeri Belawan memusnahkan berbagai jenis narkoba dan hasil kejahatan dari 700 perkara. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus di tahun 2020 hingga 2021. Pemusnahan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Belawan di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Seluruh barang bukti narkoba jenis sabu 700 gram, daun ganja 42.000 gram, ekstasi 120 butir, Happy Five 50 butir, 3 unit mesin judi jackpot, sepucuk senjata api, uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 40 lembar, dan pecahan 50.000 sebanyak 16 lembar, rokok tanpa pita cukai sebanyak 2.800 lop, dan 55 unit handphone. Sebelum dimusnahkan, disaksikan oleh petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain memotong senjata rakitan, barang bukti lainnya seperti narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender. Sedangkan rokok, uang palsu, daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti narkotika berasal dari 763 perkara, terdiri dari pidana khusus 2 perkara, yakni kepabeaan. Pidana umum 761 perkara, terdiri dari 666 perkara tindak pidana narkotika, 59 perkara orang dan harta benda, dan 36 perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum. Sekarang lebih dari 700 perkara. Kemudian juga pemusnahan terhadap barang bukti berupa senjata api. Tadi sudah sama-sama kita lihat, kemudian bea cukai yang rokok, khusus rokok, dan juga alat-alat komunikasi. Dan rata-rata alat komunikasi juga itu alat-alat komunikasi HP yang disita dari perkara narkoba. Inilah yang harus kita menjadi PR buat kita. Bagaimana caranya untuk kedepannya Belawan bisa lebih atau misalkan bisa zero terhadap perkara-perkara narkotika. Dan ini semua pelaksanaan kegiatan ini, pelaksanaan penegakan hukum ini semua adalah keberhasilan daripada penegakan hukum dan aparat-aparat hukum. Sementara itu, untuk memerangi peredaran narkoba dan kejahatan jalanan lainnya, para unsur penegak hukum terus bekerja sama untuk menekan angka terhadap pelaku kejahatan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Bupati Batubara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Quran ke-14 tingkat Kabupaten Batubara secara virtual. MTQ dilakukan secara sederhana dan digelar secara terpisah di sejumlah lokasi. Acara pembukaan MTQ ke-14 secara virtual digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara. Acara dihadiri sejumlah forum komunikasi daerah ini, ditandai pembacaan ayat suci Al-Quran. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara MTQ biasa digelar secara meriah, namun kali ini MTQ dilakukan secara sederhana dan digelar secara terpisah di sejumlah lokasi.
Hal ini dilakukan untuk mencegah kerumunan di masa pandemi COVID-19. Dalam pembukaan MTQ ini, Zahir juga melantik tim pengawas serta Dewan Hakim, disertai dengan penandatanganan surat keputusan Bupati dan penyerahan piala bergilir. Zahir mengatakan, ini merupakan acara tahunan untuk mendukung musabakoh serta para kori dan koria untuk mencari bakat yang nantinya akan tampil di tingkat provinsi hingga nasional. Jadi hari ini kita melakukan pembukaan musabakoh tilawatil Quran yang ke-14 tingkat Kabupaten Batubara tahun 2001. Kita pusatnya berada di rumah dinas, tapi secara virtual diikuti oleh kecamatan karena kita mengacu pada protokol kesehatan. Karena ini adalah acara tahunan yang selalu kita laksanakan dalam mendukung para penggiat, pelaku, musabakoh, kemudian para kori-koria untuk mencari bakat-bakat yang akan kita tampilkan nanti di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mudah-mudahan dari Batubara bisa mendapatkan posisi itu di Sumatera Utara ke depan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pemuda peternak ikan cupang melelang ikan cupang miliknya seharga jutaan rupiah untuk pembangunan masjid di sekitar tempat tinggalnya. Lelang tersebut ia lakukan di media sosial. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah Husni Tamrin, seorang pemuda peternak ikan cupang, warga Dusun 3 Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut, Asahan, Sumatera Utara. Husni sedikitnya memiliki ribuan ekor ikan cupang dari berbagai jenis dengan corak yang cantik dan unik. Namun ada kisah inspiratif di balik peternak yang satu ini. Selain dijual, ikan cupang miliknya juga harus ia lelang demi pembangunan masjid di desa sekitar lingkungannya tinggal. Untuk pertama kalinya sudah ada 3 ekor ikan yang berhasil ia lelang, yakni ikan cupang jenis Avatar Grey dan Red Samurai Line Thailand. Ikan cupang mahal ini ia jual dengan harga 1 juta rupiah, namun ia lelang dengan harga 500.000 rupiah. Untuk informasi lelang, ia sebarluaskan di media sosial Facebook miliknya di akun Husni Arbi. Dengar abang lelang ikan nih, ini terinspirasi dari mana bang lelang ikan ini? Sebenarnya untuk lebih kepada pribadi aja ya, untuk istilahnya infak hasil rezeki yang kita dapat kan. Karena selama main ikan cupang ini alhamdulillah hasilnya lumayan, jadi sebahagian itu mungkin kita kasihkan ke pembangunan masjid untuk amal ibadah, bisa dibilang kan seperti itu. Cara lelangnya gimana Pak? Kita lelang di online Facebook. Lelang ikan cupang terinspirasi dari postingan temannya panitia pembangunan masjid. Kini jejak amal yang ia lakukan telah menginspirasi peternak ikan cupang lainnya untuk melelang ikannya untuk beramal. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, hari jadi Kabupaten Toba ke-22 pada 9 Maret 2021 dilaksanakan sederhana dan berlangsung hikmat. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerumunan serta penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Toba. Acara dimulai dengan kebaktian rohani. Hari jadi Kabupaten Toba ke-22 hanya dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kabupaten Toba dan seluruh OPD tokoh masyarakat, tokoh agama, serta dihadiri oleh Bupati pertama Kabupaten Toba Samosir, Sahala Tampu Bulut, dan Ketua DPRD pertama Kabupaten Toba Samosir, Sahat Panjaitan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toba Poltak Sitorus dan Wakil Bupati Toba Tony Simanjuntak beserta tokoh masyarakat memberikan cenderamata berupa ulos kepada mantan Bupati Sahala Tampu Bulut dan mantan Ketua DPRD Sahat Panjaitan. Sebelum Kabupaten Toba Samosir berganti nama menjadi Kabupaten Toba. Dalam sambutannya, Bupati Toba menyampaikan visi misi Kabupaten Toba menjadikan Kabupaten Toba menjadi unggul dan bersinar.
dapat dilakukan dengan semangat gotong royong dan saling membantu demi tercapainya visi Kabupaten Toba unggul dan bersinar. Pertama-tama terima kasih, kita bersyukur hari ini adalah hari ulang tahun atau hari jadinya Toba yang ke-22. Kita bersyukur untuk seluruh yang telah berpartisipasi ambil bagian dalam pembangunan Toba ini. Kita ada sampai saat ini tanpa karya dari para pendahulu kita, tidak akan bisa kita menikmati yang lebih baik. Tapi ke depan kita harus menjadikan Toba ini Toba yang unggul. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.